Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insa Fitri, NIM 19 23038. Jadi di video kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara untuk menginput data dengan menggunakan aplikasi SPSS ini tentunya. Oke, jadi yang pertama di sini untuk membuat filenya, jadi ada file yang akan aku kerjakan yang itu dimana filenya itu data dari 15 orang mahasiswa. Nah, dimana nanti datanya itu kita simpannya di sini dulu nih, di variabel view. Di bagian nama ini kita akan isi nomor urut, ada nama juga, jenis kelamin, nilai statistika 1, dan nilai statistika 2. Oke, langsung aja ya. Jadi di bagian name ini kita pakai di sini nomor urut. Kita ketik dulu ya nomor urut. Nomor underscore urut. Oke. Kenapa kita harus menggunakan underscore? Karena dia itu memiliki dua kata. Jika kita menggunakan spasi, otomatis itu bakalan hilang hurufnya. Hilang hurufnya. Katanya yang hilang ya. Oke, yang kedua di sini kita pakai nama mahasiswa. Sama, karena masih dua kata kita menggunakan underscore. Oke, udah selesai. Yang ketiga di sini jenis kelamin. Jenis kelamin atau seks ya. Kelamin. Oke. Yang keempat ada nilai statistika 1. Nilai statistik 1. Oke, aku di sini pakai huruf kapital aja untuk satunya. Terus nilai statistik 2. Nilai statistik 2. Oke. Jika sudah selesai seperti ini, di bagian jenis kelamin, karena dia memiliki dua jenis kelamin, kita ubah yang tadinya numerik, kita klik kanan di sini ya, yang titik 3 ini. Nah, kita pilih yang namanya string. Sorry guys, bukan ini tapi yang nama mahasiswa ya. Kayak nama mahasiswa kita pilihnya string. Oke. Terus habis itu labelnya. Untuk labelnya nomor urut kita ketik di sini nomor urut. Nah, jika untuk di bagian label tidak perlu menggunakan spasi underscore lagi. Jadi dia itu bisa otomatis sendiri. Nomor urut, nama mahasiswa. Terus di sini ada mahasiswa, oke. Terus label yang kedua ada jenis kelamin. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat itu nilai statistik 1. Nilai statistik 1. Terus nilai statistik 2. Oke. Nah, untuk di bagian nomor urut, desimalnya di sini kita pakai kan 0 ya. Aku pakai 0 di bagian desimalnya. Karena jika saya tidak mengubahnya menjadi 0, nanti pas kita masukkan di data view di bagian nomor urut, dia bakalan jadinya tuh 1,00, bukan 1 doang. Oke ya, kita lanjut ya. Ini udah selesai. Oke, sekarang di bagian value labels. Nah, value label di bagian jenis kelamin, di sini kan masih non ya. Jenis kelamin itu ada 2. Jadi kita bakalan ubah bagaimana caranya bisa jadi bisa jenis kelaminnya itu ada 2 dan bisa langsung dipilih nanti di bagian data view. Kita masuk tadi di sini, klik titik 3, masukkan value labelnya angka 1. Labelnya di sana adalah laki-laki. Laki. Enter. Masukkan lagi yang kedua. Labelnya itu perempuan. Udah selesai seperti ini, kita oke ya. Nah, di sini bagian value-nya masih
masih 1 seperti ini, kita ubah lagi di sini jadi angka 0. Kita ubah jadi angka 0. Nah, jadinya keubah kan di bagian sininya. Yang tadinya 1,00 jadi nomor 1. Oke, udah selesai semua. Kita masuk di data view. Karena variable view-nya udah selesai, kita masuk di data view. Di sini nomor urut. Nama mahasiswa aku perbaikin dulu ya. Sini aku perbaikin dulu. Biar rapih tentunya. Oke, kita masukin dulu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, selesai. Kita masuk di nama mahasiswa. Nama mahasiswa ini kita masukin semua, Tony. Yang kedua ada Ratu. Yang ketiga ada Irma. Yang keempat ada Sani. Yang kelima ada Marta. Keenam ada Dia. 7 Yani. 8 Sari. 9 Boni. Emi. 10 Boni. 11 Edward. 12 Jody. 13 ada Wida. 14 ada Dodo. Dan yang terakhir ada Ceri. Oke, kita udah input semua ya nama mahasiswanya. Sekarang kita masuk di bagian jenis kelamin. Nah, ini tadi udah langsung ya. Kalau kita langsung pencet itu bakalan naik tuh. Ada laki-laki dan perempuan. Kita pilih semua ya. Ini ada laki-laki. Nih, perempuan. Dia tuh langsung otomatis aja. Karena tadi di bagian variabel view-nya jenis kelaminnya kita udah ubah value-nya. Oke, ini perempuan. Perempuan kita masukin semua ya. Sani perempuan. Marta perempuan. Dia perempuan. Yani perempuan. Sari perempuan. Emi perempuan. Boni laki-laki. Edward laki-laki. Jody perempuan. Wida perempuan. Dodo laki-laki ya. Oke, Dodo laki-laki. Terus Teri laki-laki. Oke. Di sini jenis kelaminnya kan sudah kita masukkan. Semuanya di sini ada laki-laki perempuan. Bagaimana sekarang pertanyaannya itu bagaimana caranya biar yang tadinya yang kata seperti ini menjadi nomor. Caranya itu seperti ini. Kita masuk di bagian view, klik view, terus ada yang namanya value labels. Nah, value labelsnya di sini kecentang. Kita tidak centang ya. Kita klik 1 kali, berubah. Oke, dia otomatis akan berubah. Sorry, di sini aku lihat tadi. Oke, bentar dulu aku perbaikin dulu karena di sini ternyata Yani-nya di sini itu laki-laki. Dia masuk di laki-laki. Oke, udah selesai. Kita gituin lagi tadi ya. Value labelnya kita hilangin. Yang tadi ada kecentang jadi nggak kecentang. Sekarang kita masuk di nilai statistik. Kita masukin semua nilainya. Yang pertama ada nilai 65. Nah, jadi kayak gini kan. Nilainya tadi ini 65,00. Gimana sih caranya agar tidak jadi 65,00? Harusnya kan di sini nilainya cuma 65. Kita masuk lagi tadi di variable view. Di bagian nilai statistik. Kita ubah semuanya jadi 0. Oke. Ini juga kita ubah jadi 0. Agar nanti desimalnya itu nggak berubah jadi nggak ada 00-nya. Kan itu desimalnya kan ada 2. Harusnya kan desimalnya itu cuma 1 ya. Iya, desimalnya itu maksudnya 0-nya itu nggak ada di situ. Oke, kita masuk ya 65. Oke, keubah kan? Oke, kita input semua lagi, masuk angkanya ada 79. Aku input semua dulu. Yang 80, 90, 77. 77 ada 70, ada 85, 64, 82, 86,
86 63 71 87 dan 90. Oke, sama tadi dengan nilai statistik 2 kita masukin juga. Ini aku mulai aja dari bawah biar gampang. 54 66 60 45 70 45 70 47 54 80 91 65 90 89 34 dan 67, terakhir 45. Oke, beginilah cara pengerjaannya. Ini udah selesai ya. Jadi di sini sudah selesai. Kita sudah memasukkan semua nilai dari 15 orang mahasiswa ini. Yang seperti tadi saya jelaskan bahwasanya jenis kelamin kita nanti kalau ntar udah dipilih value-nya kan tadi labelsnya. Oke, labelnya kan tadi di situ perempuan. Kita ubah menjadi value dengan angka 1 sampai 2 ini tadi. Seperti ini contohnya ya. Kita tadi masuk di view, terus kita klik value label. Nah, kalau value labelnya misalnya kecentang seperti ini, dia kan berubah jadi laki-laki perempuan. Tapi kalau misalnya kita nggak centang, dia bakalan jadi angka 1 dan 2. Seperti itu. Mengikuti dengan variabel view yang tadi kita bikin di bagian value-nya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Cara menggunakan aplikasi SPSS ini dengan cara menginput data. Sekarang kita akan save dulu ya. Kita save di bagian, kita pilih file, terus kita pilih file, terus save as. Nah, tunggu, oke. Aku masukin di bagian SS Evolution. Aku masukin di bagian download aja, karena biar gampang aku untuk mencari filenya. Oke, aku masukin di sini. Sekarang kita tinggal save dengan nama data 15 orang mahasiswa. 15 orang mahasiswa. Aku di sini pakai namaku karena ini adalah finalku, tugas finalku. Yang Fitri 19.2300.038. Terus kita save ya. Udah selesai. Jadi ini dia cara pengerjaannya ya, dan aku tadi udah kasih lihat kalian gimana juga cara save-nya. Aku udah jelasin ke kalian bagaimana apa langkah pertama yang kita gunakan dulu sebelum kita masuk di sini. Kita kerjain dulu yang di bagian sini, variable view, terus kalau udah selesai kita masuk di data view-nya. Oke, sekian video dari aku, tutorial menggunakan aplikasi SPSS untuk menginput data. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.